Ini komunitas hijrah harus naik level. Kadang-kadang juga yang perlu naik level ini kadang ustadznya juga ya. Exactly, Ustaz. Karena dia kan apa namanya kayak semacam pawang ya. Betul, Ustaz. Pawang hujan, pawang macan, pawang ular kan semua kan ikut ke dia kan. Betul, gitu. Ustaz. Nah ini ustadznya kalau nggak naik level gimana? Cuma hanya mengumpulkan kerumunan-kerumunan gitu. Tapi nggak bisa mengubah atau nggak bisa membentuk ekosistem peradaban. Betul, Ustaz. Itu yang menjadi titik kalau dibilang apa permasalahan para ustadz ini. Kalau saya pribadi, Ustadz, mohon maaf banget Ustadz, afwan Ustadz gitu ya. Nggak apa-apa, mumpung ente di depan ustadz ngomong, kritik aja. Pesantren itu kata teman saya yang pengasuh pesantren, pesantrennya banyak di Cirebon. Itu dia sendiri mengakui, ya pesantren tempat dulu saya belajar, itu yang sukses cuma 20%. 80% nggak jelas. Nah, dia ingin mengubah mindset itu. Harus lulusan pesantren 100%-nya semua bermanfaat dan berkiprah di tengah umat gitu. Harus. Pokoknya santri itu sekarang harus banyak baca deh, literasi. Ya, bagaimana menaikkan level kelas, jangan sekedar jadi santri biasa, tapi jadi santri yang luar biasa dan jadi orang-orang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Kali ini kita akan ngobrol atau bincang buku ya dalam program nge-share bareng WFS. Nah, di sebelah saya ini ada Mas Gia Joshi. Ini orang yang sangat unik. Selama ini ada di belakang layar. Ikut mengelola dapurnya beberapa ustadz ya. Nanti beliau bisa cerita lah dapur mana saja nih, kecuali dapur saya yang belum dikerjain sama dia. Ya kan, ini masih PR sama beliau nih. Mas Gia Joshi, selamat datang di podcast Al-Fahmu, nge-share bersama WFS. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? Masya Allah. Ini beliau ini latar belakangnya pendidikannya di terakhir jurnalistik? Enggak, Ustaz. Di bisnis malah, Ustaz. Oh, program bisnis. Iya. Di S2 terakhir di S2 BINUS. terakhir di BINUS. S1? S1-nya teknik Teknik. elektro. Wow. Komputer maksudnya. Teknik komputer. Terus di bisnis, ya. Kemudian aktivitas sehari-hari? Ya, ngelola perusahaan aja, Ustaz. Ngelola perusahaan. Iya, sama bantu-bantu Ustaz lah. Perusahaan itu artinya bikin program di luar atau ya, gimana? Biasanya kita itu di company kita itu emang spesialis di bikin sistem HSSE, Healthy, Safety, Secure Environment. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan kayak oil and gas itu tersertifikasi dia eligible, perusahaan itu bagus, itu harus punya HSSE yang bagus. Nah, kita yang bikin sistemnya. Oh, ini jadi man behind the system. Inilah Bang Gia Joshi. Nah, ini menarik. Ini kita bincang buku sekarang. Ada buku di depan teman-teman semuanya. Judulnya Beyond Self Boundaries. Apa yang dimaksud dengan judul buku ini, Mas Gia? Dan latar belakangnya seperti apa? Oke, bismillah, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Jadi undang Sama-sama. ke pembicaraan sharing dengan Ustadz ya. Kalau misalkan ditanya latar belakangnya panjang nih Ustadz sebenarnya. Ini dari 2018. Yang dimana saya itu terjun di dalam dunia dakwah. 2018 baru dong. Iya. 2018. Iya, sebelum COVID. Sebelum COVID. Baru. Iya. Itu ketika zaman-zamannya lagi happening hijrah ya. Oh iya. Mas Ari Untung, Hijrah Fest. Hijrah Fest pertama tuh? Iya, Hijrah Fest pertama, Hijrah Fest kedua. Saya yang megang dari Hijrah Fest yang pertama, sistem di belakangnya sampai... Megang sistemnya? Sistemnya.
untuk pendaftaran. Sampai ke 2019 tuh logonya, tagline-nya, sampai ke visualisasinya lah 2019 itu ya. Itu terbesar tuh peak-nya itulah. Dan setelah itu kan roadshow. Dan 2019 akhir itu sudah terindikasi akan ada COVID. Jadi 2020 langsung lockdown. Pada saat itu kan. Nah, dari situ saya pelajarin satu demi satu segala macam ya dari penggiat dakwah. Terus nggak tahu kenapa, karena kayak panggilan jiwa kayak Ustaz. Saya tipikalnya adalah mencari masalah dan menyelesaikan masalah gitu. Nah, ketika ngelihat dari permasalahan yang terjadi, akhirnya saya langsung ngelihat bahwa penggiat dakwah itu salah satunya adalah mereka berorientasi kalau dakwah itu adalah bikin event, Ustaz. Jadi kalau misalkan penggiat dakwah, girohnya udah luar biasa, dia mau terjun, di kepalanya dia adalah bagaimana bikin event yang bagus. Karena pada saat itu orientasinya Hijrah Fest. Ya kan? Akhirnya bermunculan lah itu komunitas-komunitas baru. Nah, dari komunitas-komunitas baru itu akhirnya bukannya saling melengkapi, tapi saling berkompetisi. Iya. Karena muncul komunitas A, gimana caranya mendatangkan ustadz. Kalau misalkan komunitas itu mendatangkan ustadz-ustadz nasional, misalkan, wah komunitas itu bertumbuh. Dan indikatornya kan adalah, lagi happening. Ya, kan? Ketika indikatornya ketika banyak yang datang, oh berarti berhasil itu. Saya ngelihat kalau bikin event aja, orang yang pelaku maksiat juga bisa bikin event yang lebih gila dari itu juga bisa. Nah, dari situ saya ngelihat apakah dakwah ini orientasi cuma membuat event. Ada something wrong maksud saya. Dan setelah itu banyak penggiat dakwah yang mungkin ketika dia sudah tahu, oh ini kayak ada yang something wrong, akhirnya dia keluar dari kerjaannya. Mohon maaf, Ustaz, ketika keluar dari kerjaannya gara-gara hijrah gitu. Gara-gara hijrah, akhirnya yang sebelumnya mungkin nih kejadian misalkan kerjanya di bank gitu. Akhirnya asuransi gitu lah keluar kan akhirnya riba. Benar, akhirnya keluar akhirnya buka coffee shop atau mungkin yang lebih ekstrim lagi jadi guru agama, jadi ustadz gitu. Terus kalau nggak jadi ustadz, terus bikin fashion kalau misalkan perempuan gitu yang bikin jualan mukena, jilbab, atau mungkin yang level lebih karena memanfaatkan ada peluang pasar muslimah pada saat itu atau muslim gitu ya naik sampai ke bikin travel. Jadi saya ngelihat. Jadi ekosistem itu. Iya, kalau saya ngelihatnya bukan ekosistem malah Ustaz. Kalau misalkan setiap umat Islam itu orientasinya cuma sebatas itu, siapa yang megang ekonomi? Siapa yang megang militer? Siapa yang megang pendidikan? Yang dimana kita tahu pendidikan kurikulum terakhir itu di 2013, udah old school gitu kalau dibilang kurikulum hari ini. Siapa yang megang itu semua? Kalau misalkan semua penggiat dakwah cuma orientasinya, oh ya cari yang halal, bukan bicara masalah jenis pekerjaan, insya Allah khair di mata Allah, selama niatnya baik gitu ya. Tapi bukan di situ. Kalau misalkan kita cuma orientasinya, oh ya udah kalau hijrah kita bikin komunitas dan datengin ustadz, nanti bikin coffee shop, nanti di situ ada ekosistem yang dimana setiap orang pun bisa melakukan itu, orang pelaku maksiat pun bisa melakukan itu. Maksudnya dalam artian bikin coffee shop dan segala macam. Lalu siapa yang nanti untuk berperan di ekonomi, berperan di bursa saham, yang dimana harus orang Islam di situ. Iya. Kalau misalkan kalau bahasanya tuh mindsetnya itu yang harus dirubah, Ustaz. Di situ saya langsung, jadi orang hijrah baru tahu agama, hukum halal haram, langsung hitam putih, terus meninggalkan pekerjaannya. Terus kalau ditanya apa solusinya? Kalau memang dia dari awalnya udah misalkan belasan tahun menggeluti di finance, kenapa nggak dibuka konsultan finance? Iya dong. Yang syar'i. Ya. Walaupun nggak usah ditampil-tampilin syar'i gitu ya. Tapi minimal ya udah melakukan hal yang semestinya. Yang gitu dia kuasai lah. Yang dikuasain, nggak harus pindah jalur gitu. Iya. Itu kan sama juga dari nol lagi, Ustaz. Sedangkan dia udah puluhan tahun melakukan itu dan dia shifting dengan sesuatu yang berbeda gitu. Terus saya langsung, waduh, kalau kayak begini semua, gimana kita peradaban Islam bisa naik lagi? Iya.
Nah, dari kegelisahan dari situlah timbul kegelisahan. Akhirnya saya kulik satu-satu, dan memang saya dari zamannya SMA saya udah baca buku Ustaz. Maka itu dari situ saya ngeramu mana sih yang menjadi muslim ideal tuh yang kayak gimana sih? Saya mencari tahu dan banyak case tadi yang saya dapetin selama. Jadi bikin buku ini nggak cuma sebatas pemikiran saya, tapi di situ ada observasi yang saya lakukan bertahun-tahun. Untuk kenapa? Untuk ngasih tahu ini yang menjadi satu rumusan atau framework yang bisa digunain gitu. Walaupun memang banyak kecondongan buku saya itu memang berat banget. Tapi kalau misalkan tahu esensinya akan lebih mudah untuk ngejalaninnya. Jadi keluar dari paradigma yang selama ini kalau hijrah itu adalah ya bikin kopi shop, jualan bukan itu sesuatu yang nggak baik ya. Insya Allah baik lah, insya Allah gitu. Tapi kita harus naik level gitu Ustaz. Ya, betul. Itu sih Ustaz. Maksudnya dari kegelisahan itulah akhirnya dengan dulu saya juga kalau misalkan dulu sebelum saya punya kantor sendiri itu saya kerja di 9 tahun di brand agency. Jadi tahulah gimana caranya nge-build apalagi personal branding ya. Branding aja kita megang perusahaan-perusahaan besar gitu ya pada saat itu. Ya. Tadi menarik mengenai naik level. Ini komunitas hijrah harus naik level. Kadang-kadang juga yang perlu naik level ini kadang ustadznya juga ya. Exactly, Ustaz. Karena dia kan kayak semacam pawang ya. Betul, Ustaz. Pawang hujan, pawang macan, pawang ular kan semua kan ikut ke dia kan. Betul, gitu. Ustaz. Nah ini ustadznya kalau gak naik level gimana? Cuma hanya mengumpulkan kerumunan-kerumunan gitu. Tapi nggak bisa mengubah atau nggak bisa membentuk ekosistem peradaban. Betul, Ustaz. Itu yang menjadi titik kalau dibilang apa permasalahan para ustadz ini. Kalau saya pribadi Ustadz, mohon maaf banget Ustadz, afwan Ustadz gitu ya. Nggak apa-apa, mumpung ente di depan Ustadz ngomong, kritik aja. Ini sharing aja Ustadz iya. Apa yang saya temukan dari berbagai macam yang saya temukan gitu ya Ustadz. Jadi selain komunitas, penggiat dakwahnya, ini kan komunitas ya, penggiat dakwahnya, juga yang Ustadz bilang menarik adalah Ustadznya. Kalau saya pribadi ngelihatnya adalah bahwa Ustadz itu berkutat di ranah ilmu agama. Sedangkan Ustadz ini seseorang yang mempengaruhi orang, menginfluence orang. Berarti ketika menginfluence orang dan orang itu mempercayai seorang Ustadz gitu, nah harus dibekalin namanya ilmu leadership. Jadi yang saya beberapa temukan adalah banyak ustadz itu dan nggak semua ustadz punya leadership ya. Mungkin di dulu belajar di pondok atau misalkan di luar negeri gitu ya. Pelajaran leadership ini sesuatu yang mungkin ya udahlah itu juga bisa dijalan sendiri. Benar nggak Ustadz? Udah pedalam aja ilmu agamanya. Gitu. Malahan ketika ketemu orang kita bisa ngelihat nih. Ini dia punya leadership apa enggak? Karena ketika dia once udah di atas mimbar dan orang believe sama ustadz ini, itu tinggal ngarahin sebenarnya bisa. Bukan ngarahin sesuatu, nih benerin nih, yang buruk menjadi baik, yang melencong jadi lurus gitu. Tapi nggak itu doang. Tapi bagaimana bisa mengarahkan umat? Nah, itu butuh kapasitas leadership, Ustaz. Dan saya ngelihat, kebanyakan yang saya lihat gitu ya, seorang ustadz ini kurang literasi atau kurang namanya ilmu tentang leadership. Betul. Itu Ustaz. Yang kedua adalah seorang ustadz itu harus mempunyai mimpi besar. Narasi besar. Udah pasti narasi besarnya. Yang saya temuin dari berbagai case, sebelum berbicara narasi besar atau berpikir besar, harus punya dulu why-nya Ustaz. Why ini penting banget kalau menurut saya Ustaz ya. Why itu singkatan atau memang why itu artinya pertanyaan? Why itu kalau dibilang framework-nya, golden circle-nya, namanya, ya Allah saya lupa. Simon Sinek. Itu bagus, find your why atau start with why itu. Why itu adalah bagaimana apa yang diperjuangkan. Apa isu yang diperjuangkan. Kalau Ustadz kan udah jelas. Isu yang diperjuangkan bold banget nih, Baitul Maqdis. Itu namanya why. Nah, why itu akan menggiring kita untuk berpikir besar. Kalau udah punya katup leadership,
dia punya why yang kuat, dia pasti punya berpikir besar. Nah, ketika berpikir besar, kebanyakan para ustadz nih yang saya temukan, berpikir besar, tapi bagaimana mengimplementasikan ke tactical strategi, itu yang lemah. Kebanyakan ustadz. Misalkan kita berpikir besar, bagaimana kita misalkan pembebasan Baitul Maqdis di Indonesia, gitu kan? Nah, itu harus di breakdown, Ustaz, untuk menjadi tactical, untuk menjadi strategi-strategi kecil yang nanti mengarah ke tujuan besarnya. Nah, berarti butuh apa? Butuh namanya orang yang bisa nge-breakdown itu. Jadi why become how. How become what. Jadi dari why ini nge-breakdown menjadi strategi how-nya. Gimana caranya? Gimana caranya? Dipretelin satu-satu. Ketika sudah bisa tahu apa yang harus dikerjakan, dari pecahan-pecahan kecil ini dieksekusi. Nah, tidak cukup untuk membicarakan itu doang. Membicarakan siapa orang yang tepat melakukan itu. Kebanyakan gini, Ustaz. Afwan, Ustaz. Udah bagus nih strateginya, tapi salah memilih orang. Problem nggak? Problem. MBG? Saya nggak menyinggung itu. Oh ya, nggak masalah. Artinya kan saya suka ngasih contoh ke umat. Betul. Ini program bagus, tujuannya bagus, tapi salah milih orang. Betul. Ya, itu kan? Paling penting juga, Ustaz. Paling penting. Pilih orang itu pun harus clear. Dan biasanya ketika milih orang, dia nggak menempatkan posisi pada tempatnya. Kalau memang tempatnya dieksekusi, jangan seakan-akan dia ke level strategi atau menyusun strategi gitu ya. Dia harus tahu menempatkannya di mana. Kan karena banyak orang dia menempatkan di sini tapi pengennya dieksekusi. Misalkan dia merancang sebuah strategi gitu ya. Tapi dia mau masuk ke level teknikal gitu. Dia udah percayain aja. Siapa yang dipercayain di level bawah gitu. Nah, kalau misalkan setiap orang sudah sesuai dengan pakemnya dan jelas arah tujuannya. Nah, seorang ustadz atau yang mempunyai kapasitas leadership itu tinggal ngarahin. Kita udah minim kapasitas leadershipnya. Jadi leadership ini nggak cuma ustadznya atau pemimpinnya, tapi setiap orang tuh punya leadership juga. Cuma dia kapasitasnya yang berbeda. Itu satu. Ya. Jadi saya ingat ini teman-teman ya. Bagaimana tokoh yang sering jadi rujukan dan idola anak muda Muslim terutama yang hijrah itu kan Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih. Dia punya why-nya itu jelas. Why-nya itu adalah Kezal Elma. Tujuan utama terbesar dalam hidupnya adalah bagaimana menaklukkan Konstantinopel. Kezal Elma itu diambil dari hadis Nabi yang teman-teman juga udah tahu ya. La tuftahannal Konstantinia falan ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jais dalikal jais. Dia pengen itu. Dia menjadi sosok yang seperti itu dan dia asah kemampuan dirinya, dia leadershipnya, kemudian bisa diturunkan menjadi how-nya seperti apa, what-nya seperti apa, who-nya siapa, eksekutor di lapangan semua disusun dengan bagus itu. Nah, jadi bicara dakwah, bicara seperti kita membangun peradaban kan ya. Nah, menarik ini Mas Giyajoshi ini. Jadi teman-teman, buku ini ada memang judulnya ke barat-baratan, Beyond Self Boundaries. Tapi tenang, ini ada judul kecil subnya 24 langkah menjadi agen perubahan Muslim mengambil peran di masa depan. Ya, jadi teman-teman jangan takut dulu nih. Ini jangan-jangan buku bahasa Inggris nih, nggak bisa baca nih kalau yang nggak lolos IELTS kan atau TOEFL gitu kan. Nah, ini menarik nih. Di awal ini ada petunjuk cara membaca buku. Ya, bagi yang ingin langsung tahu inti, buku ini chapter 8. Nah, bagi Anda yang mengetahui kondisi dunia saat ini, chapter 2 dan 5. Bagi yang menyukai pola sejarah peradaban, chapter 3. Nah, terus gitu ya. Nah, ini petunjuk buku ini seperti ini jarang. Ya. Jadi cukup membantu buat teman-teman yang pengen baca cepet nih, pengen tahu apa sih intinya gitu kan, atau pengen harus runut dari awal, kadang capek kan tengah jalan, atau maunya picking cherry gitu kan, ambil dari sini bacanya nggak peraturan, nah bisa. Ini menarik ini. Nah, kita langsung kulitin tiap bagian ya. Saya mau tanya nih Mas
Gia Joshi ini tentang kritik antum terhadap fenomena hijrah kan tadi ya. Tadi udah disempat di awal ya. Itu seringkali kan berhenti pada perubahan yang sifatnya lebih kepada kosmetik, perubahan pada pola tampilan, baju, fashion, kemudian bahasa anak antum, ya kan, apakah kaifal hal gitu kan, seolah-olah itu sudah quote and quote udah hijrah banget gitu. Terus nggak mau menyapa teman-teman yang lama ya, atau dunia kerja yang lama seperti itu. Nah, apakah bisa dijelaskan nggak itu? Kenapa konsep hijrah ini perlu didefinisikan ulang gitu? Iya Ustaz. Kenapa saya ngebuat Beyond Self Boundaries ini adalah Beyond Self Boundaries, menjadi manusia di atas rata-rata. Berarti otomatis kita sebagai umat Islam harus di level itu. Iya. Naik kelas. Karena wa antumul a'laun kata Allah. Betul. Kamu itu paling tinggi. Benar. Khairu ummah. Umat terbaik ya. Berarti kita harus naikin level. Kalau misalkan levelnya hijrah itu cuma sebatas perkataan, ucapan, oke lah, fine, bagus, itu udah start awal. Tapi naikin level. Cara pola berpikir, cara melihat situasi masalah yang ada di sekeliling kita, how to solve the problem. Nggak cuma sekadar, oke, lagi viral nih, kita ngikut yuk. Kita tuh kayak nggak punya pegangan misalnya. Iya. Pemuda muslim itu nggak punya pegangan. Apa yang lagi viral, diikuti. Lah, kita, seharusnya mereka yang harus ngikutin kita. Dan yang menjadi problem lagi adalah, menurut saya gitu ya, kita tuh selalu membicarakan pengalaman masa lalu. Kita hebati, kita pernah di peradaban Golden Age, kita pernah menaklukkan Konstantinopel, kita pernah menaklukkan Yerusalem. Oke, itu udah selesai ceritanya. Ambil petik hikmah yang dibalik itu semua. Bisa nggak kita menjadi bagian yang nanti melakukan suatu perubahan atau peradaban baru dari kita, atau mungkin dari generasi kita? Jadi berpikirnya tuh nggak cuma dulu tuh umat Islam hebat loh, dulu tuh kayak begini. Ya sekarang kondisi udah terbalik. Nah sekarang gimana ngebalikin keadaan lagi? Gimana? Disitulah yang akhirnya kita harus punya strategi untuk masuk ke level itu. Nggak cuma sebagai narasi-narasi aja, sebagai meningkatkan suatu giro. Oke, nggak masalah meningkatkan giro juga. Tapi kalau giro ini kalau nggak disalurin kan berantakan juga, Ustaz. Kalau bahasa keren tuh break and mortar. Jadi ketika giro ada, dia melakukan apa aja yang penting buat mereka yang melakukan ini dapat pahala. Pahala itu cuma orientasinya itu melakukan sesuatu kebaikan. Saya pernah ditanya, Mas, ada yang nanya pernah, Mas, menurut antum itu yang disebut dakwah itu, saya pernah nanya, yang disebut dengan dakwah itu apa? Saya pernah nanya ke salah satu penggiat dakwah. Dia menjawab, walaupun jawabannya juga nggak salah gitu ya, merapikan sendal di masjid, Mas. Wow, kalau orientasinya cuma sebatas itu, saya bukan underestimate, San. Berarti apa? Level kita level di bawah. Sedangkan hegemoni sudah merasuki kehidupan kita. Narasi yang dibawa oleh Barat, benar atau tidak benar kita telan. Karena mereka yang mengontrol narasi ya. Sedangkan kita masih di level bawah. Terus kita gimana? Mau nggak mau kita harus keluar dari area itu, naik levelnya, mindsetnya dirubah. Kalaupun kita dulu menceritakan tentang Konstantinopel yang luar biasa, Saladin Ayyubinya dengan menaklukkan Yerusalemnya, bisa nggak kita seperti dia lagi? Berpikir kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan itu dengan kondisi yang hari ini. Setiap zaman beda-beda, luar biasa. Saladin Ayyubi dengan perjuangan yang luar biasa. Misalkan dulu pakai pedang dan jago harus berperang gitu. Hari ini apakah dengan pakai pedang? Enggak. Tapi apa? Pakai narasi. Pakai sosial media. Alat-alat medianya. Dan perlu ada diplomasi. Dan harus benar-benar punya kekuatan militer. Maksudnya kita harus masuk ke dalam area yang dimana area di zaman ini, bukan di zaman yang kemarin. Betul. Yang penting kita ambil hikmahnya. Dari situ kita create di hari ini gitu.
Nah itu baru ketika kita bisa masuk ke level itu, kita pelan-pelan naikin level. Karena kenapa? Kalau orientasinya kita cuma sebatas, oh dia komunitas bagus ya, gue mau kayak dia, gue buat kayak dia. Akhirnya jiwanya kompetisi. Bukan berbicara kita buat, antum buat, tapi sesuatu yang beda, tapi saling melengkapi. Itu akan lebih powerful dibandingin membuat suatu komunitas muslim fokusnya parenting. Ini juga membuat suatu komunitas parenting juga. Ustadznya sama, yang diundang ini juga sama. Iya. Buat apa? Gitu. Buat apa? Kayak kayak apa? Bui-bui di lautan gitu. Iya. Yang seharusnya ketika dia parenting, oke, fokusnya apa? Fokusnya untuk mendidik anak. Di sini fokusnya adalah melindungi dari kaum LGBT, misalkan gitu. Perjuangannya beda nih, tapi goalnya sama. Iya. Tentang apa? Melindungi anak generasi kita. Iya. Itu baru dielaborasi, dikolaborasi. Untuk kenapa? Untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar lagi. Bukan menghasilkan hal yang sama. Iya. Itu problem juga, Ustaz. Betul. Kenapa nggak bergabung sih? Enggak, soalnya beda. Lah beda, orangnya juga sama kok. Iya. Istilah kalau di dalam. Berarti kan ada kepentingan sektoral. Iya, ada apa namanya? Lelucon lah gitu ya, biasanya kalimat 4L. Lo lagi. Si Fulan datang komunitas A, si Fulan juga datang komunitas B. Jejaringnya sama gitu. Jejaringnya sama. Jadi hanya cari ceruk pasar aja. Betul. Dia bilang ini adalah dakwah gua. Nah, berarti ini sesuatu yang harus. Iya. Harus diluruskan, harus dibenahi ya. Termasuk juga pembenahan itu ketika menyampaikan kisah atau sejarah kejayaan Islam di masa lalu, itu kan kita kan hanya mengambil cuplikan-cuplikan yang heroiknya aja ketika penaklukannya. Benar. Terus disampaikan nggak atau ada nggak Ustadz yang menguasai proses dia sampai ke sana apa aja? Nah kan umat harus tahu. Benar. Kenapa Salahuddin bisa itu? Itu kan prosesnya puluhan tahun. Dia menghadapi apa tantangannya internal eksternal, terus strategi apa yang dihadapi, bagaimana menghadapi katakanlah quote and quote yang sesama muslim tapi dia menghalang-halangi kita untuk bergerak membebaskan Al-Aqsa. Ada juga dari pihak luar kan. Sama ketika Konstantinopel itu di internal barisannya Sultan Mehmed itu walaupun dia punya narasi besar, punya how-nya, why-nya semua lengkap. Tapi kan ada juga yang dalam tanda petik ya jatuh mental lah. Udahlah kita nggak bisa nih. Kita udah coba. Nggak berhasil, nanti negara malah ambruk, malah hancur. Bukannya kita menaklukkan, tapi kitanya yang hancur di internal. Ada seperti itu ya. Nah, teman-teman menarik nih. Itu tadi tantangan di bab 1 ya. Kalau kita mau baca tentang redefinisi hijrah, kemudian kritik Mas Gia ini tentang fenomena hijrah kaum urban ya. Sebenarnya ada nggak sih hijrah di kalangan bukan urban itu? Kayak gimana maksudnya? Bukan di perkotaan gitu. Di daerah kampung-kampung gitu. Nah, tantangannya beda lagi. Tantangannya beda lagi. Apa itu? Di kota seperti apa, di daerah seperti apa. Jadi kalau misalkan saya ngelihat, ya mungkin ya kebanyakan para ustadz itu kan dia di daerah. Keluar dari daerahnya, mungkin dia sekolah di luar gitu ya. Culture-nya juga udah beda. Tapi ketika dia harus masuk ke dalam medan dakwah, berbeda juga. Misalkan dakwahnya di kota, culture-nya udah beda tuh. Ngebangun culture pertama kali dia mendapatkan ilmunya di desa, misalkan di daerah gitu ya. Akhirnya dia keluar, dapat culture yang baru lagi, ya kan. Terus masuk ke dalam kota, beda lagi, ya kan. Nah, di sini saya ngelihat, berarti di setiap daerah, bagaimana kita bisa menyikapi culture tersebut kita. Ya akhirnya keluar dari daerah tersebut, misal pesantren gitu ya. Gelagapan saat ketika dakwah di kota. Ini kayak gimana? Kayak itu saya pernah sering jumpai beberapa ustadz yang akhirnya harus kayak gimana ya? Karena memang harus dipelajarin dulu. Culture di kota seperti apa, di daerah seperti apa. Jakarta Barat dengan Bekasi, dengan Jakarta Selatan, beda culture-nya. Berarti harus mapping dulu. Nggak cuma
kita cuma punya ilmu, udah ada sosmed, ada handphone, kita langsung live. Dipetain dulu. Oke, di Jakarta karakteristiknya seperti apa? Nah, kebanyakan para ustadz-ustadz itu, mungkin saya nggak tahu ya, kalau di pesantren nggak ada ilmu untuk memetakan seperti itu. Ya. Peta dakwahnya tuh nggak tahu kayak gimana, tahu cuma ilmu aja membawa, nggak tahu. Saya nggak tahu ya, maksudnya yang saya pernah temuin di beberapa santri-santri ya. Saya pernah ke salah satu pesantren di Solo juga pernah, saya ke Kudus juga pernah, terus di pesantren di salah satu di Jakarta di Bintaro juga ada gitu ya. Saya pelajarin santri-santrinya, kayak begini, dan rata-rata masuk ke pesantren ini case-nya adalah gimana caranya orang tua ditaruh pesantren ini adalah untuk fondasi. Yang dimana ketika dia sudah keluar dari pesantren, pilihannya cuma dua, mau dia dakwah langsung terjun atau dia kuliah. Biasanya ngambil di kuliah. Iya. Tapi tetap aja kan ujung-ujungnya dakwah juga. Iya, ujungnya. Ya kan? Nanti habis pulang, apa sih yang biasa kita sering temukan? Perdebatan. Iya, masalah hukum ya. Masalah hukum, masalah fikih itu emang Fikih luas. Maksudnya gini, kita tuh udah kayak red race di lingkaran itu terus. Kita nggak pernah keluar dari jalur itu. Mungkin kalau melihat, oh iya, kalau misalkan kita melihat ustadznya seperti ini waktu pas lagi misalkan di pondok, orientasinya ya nggak jauh, akan ngikutin gurunya. Oh, gurunya pondok, wah saya nanti habis lulus dari pesantren sekolah pulang harus bikin pondok. Oh, gurunya, kiainya bikin masjid. Oh, berarti saya pulang ketika misalkan dari Madinah ataupun dari Yaman atau dari mana gitu ya, saya harus bikin masjid. Dia akan menyontoh kiai. Iya. Akhirnya makin tambah masjid, makin tambah banyak pesantren. Lulusannya? Ya, lulusannya apa yang gitu? Masalah umat tambah banyak. Iya, tambah banyak. Dan reposisi serta revitalisasi apa kurikulum di pesantren ini sekarang juga menjadi sorotan. Ya, kita nggak bicara tentang sekarang banyak kan setiap teman-teman ya, kalau setiap mau ajaran baru nih penerimaan santri baru muncul kasus-kasus lah. Kekerasan seksual, kekerasan verbal, bullying dan sebagainya. Terakhir ya begitulah. Jadi polanya seperti itu. Lalu orang menyoroti apa sih yang diajarin pesantren kan begitu. Nah, ini juga kita harus jangan sampai pesantren itu kata teman saya yang pengasuh pesantren, santrinya banyak di Cirebon. Itu dia sendiri mengakui. Ya, pesantren tempat dulu saya belajar itu yang sukses cuma 20%. 80% nggak jelas. Nah, dia ingin mengubah mindset itu. Harus lulusan pesantren 100%-nya semua bermanfaat dan berkiprah di tengah umat gitu. Harus baca. Ini santri-santri milenial jangan ketinggalan nih. Ya, teman adik-adik semua, anak-anakku harus baca ini ya. Pokoknya santri itu sekarang harus banyak baca deh, literasi. Ya, bagaimana menaikkan level kelas, jangan sekedar jadi santri biasa, tapi jadi santri yang luar biasa dan jadi orang-orang hebat ya. Jangan dari pesantren nanti pilihannya semua masuk ke bidang agama lagi. Saya pengen lulusan pesantren itu masuk ke TNI, Polri, Kejaksaan Agung ya, kehakiman ya, untuk mengapa? Mengurangi ini nih korosi-korosi yang ada di lembaga-lembaga negara ini. Kan banyak oknum-oknum dan oknumnya segerombolan gitu. Ini kan gara-gara apa? Karena mereka nggak menguasai akhlak, nggak ada agamanya. Nah, ini santri-santri ini harus naik level. Ya, jangan salahkan mereka ya, tikus-tikus yang menggarong itu, tapi salahkan juga diri kita karena kita nggak masuk di situ. Luar biasa nih. Perbincangan kita baru satu pertanyaan ini. Nah, tadi soal gagap ya. Bicara tentang gagap nih, di bab 2 itu kan tentang ingar-bingar dunia. Yeah. Ngelihat generasi muslim sekarang, atau kita kaitkanlah dengan yang real ya, santri lah ya, atau aktivis dakwah sekarang, itu ngelihat perubahan dunia ini, Mas Gia melihatnya mereka ini gagap ya, atau belum siap? Gini Ustaz, dulu saya berpikiran, gimana ya cara
mengerti dunia ini. Hmm. Pas saya pelajarin, ada metodenya sebenarnya. Oh. Kalau misalkan Ustaz baca selesai, kalau saya rangkum ini buku Beyond Self Boundaries itu ada 8 krisis, Ustaz. Oh, oke. Satu krisis spiritual. Yes. Yang kedua, ini nggak ada di buku, Ustaz. Ini saya rangkum aja, biar tahu krisisnya apa aja. Yeah. Krisis spiritual, krisis diri, krisis keluarga, krisis ilmu, krisis membaca realitas, krisis kolaborasi, krisis satu lagi saya lupa. Yang satunya lagi adalah krisis institusi. Ya kan? Jadi banyak banget krisisnya. Banyak, Ustaz. Nah, salah satunya tadi Ustaz bilang, gimana caranya gagap itu ya? Itu karena krisis membaca realitas. Jadi pemuda-pemuda muslimi hari ini adalah tidak pernah namanya concern ngelihat dunia hari ini. Taunya mengkonsumsi aja. Hiburan, benar. apa segala Dan macam. apa yang dilihat di timeline. Nah, itu. Malahan pas saya pelajarin, kenapa krisis membaca realita ini adalah tidak keluar. Karena kalau misalkan kita cuma ngelihat berita gitu ya, berita ini, ya pasti beritanya tentang apa yang terjadi hari itu. Dan itu silih berganti kan. Iya. Kalau bahasanya tuh kita pakai kacamata kuda, Ustaz. Tapi kalau kita pakai helikopter view, ini pasti ada sangkutnya dengan geopolitik. Apapun yang terjadi gonjang-ganjing ini, itu ada sangkutnya dengan geopolitik. Berarti santri harus belajar geopolitik. Seharusnya begitu. Supaya kenapa? Melihat kacamatanya seperti layaknya helikopter view. Lebih luas. Apa yang terjadi nih? Problemnya apa ini? Ketika kita bisa memetakan, kita akan lebih mudah. Ya kan? Ketika kita bisa memetakan realita yang hari ini, kita nggak bakalan mudah terdistraksi ataupun mudah ngikut. Contoh misalkan ada kasus tentang LGBT misalkan. Ini kacamata kuda nih, bikin konten tentang LGBT. Antitesisnya. Kayak pemadam kebakaran. Ada yang kebakaran. Ya, kita sibuk madamin. Kenapa nggak ngebuat fondasi? Saya tahu LGBT itu dari zaman ketika saya nikah pertama kali, nikah di 2010. Saya belajar sama Ibu Elisman. Wah, Ibu Elisman paling kencang belajar LGBT. Iya. Ibu Elisman. Oh iya. Saya tahu dari beliau. Tapi masih muda juga sekarang. Walaupun Semangatnya. Dan kurang lebih sudah hampir berapa? Hampir 16 tahun. 16 tahun. Akhirnya sekarang lebih keluar, menormalisasinya lebih. Berarti apa? Untuk 16 tahun proses itu. Dulu masih malu-malu. Sekarang udah terang-terangan. Iya. Pertanyaannya, kalau kita ada masalah, kita padamkan. Yang dimana kalau kebakaran, kalau dipadamkan ada arang, Ustaz. Berarti tanda dong. Terus kalau misalnya ada kebakaran lagi, tanda lagi kan? Maksudnya kalau bekas kebakaran kan biasanya ada tanda. Betul. Arang gitu. Iya. Ya kelar. Harus bikin fondasinya dong. Iya. Nah, kenapa nggak ngebangun level fondasi keilmuan tentang LGBT? Betul. Ketika hari ini bicara LGBT di mana-mana, akhirnya kedokteran ngomong. Setiap orang bisa ngomong dengan perspektif masing-masing, subjektif. Akhirnya kita bingung, mana yang benar? Kalau ketika ada yang ngikutin, kita ngikutin. Oh, ini benar nih, menurut dia, menurut kita, nyambung nih. Tapi belum tentu menurut sains, belum tentu menurut agama. Problem, Ustaz. Nah, menurut saya pentingnya di sini bukan cuma menyiapkan pondasi, tapi harus ada strong leadership. Betul, Ustaz. Karena kita bangun pondasi nih, tapi nggak ada payung, umbrella hukumnya, undang-undangnya, makanya perlu pemimpin yang tegas. Dan itu geopolitik. Betul. Makanya Putin melarang LGBT di negara karena tahu ini virus diciptakan untuk melemahkan negara. Karena sebuah negara, bangsa itu kuat kalau anak mudanya itu kuat moralnya kan. Nah, itu mau dihancurkan LGBT, makanya dilarang oleh Putin, dilarang oleh Cina. Nah, kita bicara Indonesia ya, kita bukan pro kepada satu pemimpin atau apa.
Ini kan sekarang ada momentum kita Perpres nomor 111 tahun 2025. Presiden sudah menekan bahwa queer itu adalah ancaman non-militer bagi sistem pertahanan negara. Artinya kan ini udah oke nih, ya, ada unsur geopolitiknya kan, dan keberanian leader. Nah, tinggal kita kembangin nih. Ustadz mau tahu nggak perkembangan dari LGBTQ itu? Aduh Ustadz, kalau saya setiap hari Ustadz ngelihat dunia ini semakin takut Ustadz. Semakin mendingan saya nggak mau ngeliat berita. Dan karena kita tahu gitu ya, mungkin benar apa yang diajari di surat Al-Kahfi gitu ya. Kita harus ke goa bahasanya. Kita harus keluar dari area itu. Iya. Karena itu akan terus masuk ke dalam alam pikiran kita. Jadi pengembangan dari LGBTQ itu adalah di luar negeri sudah menormalisasikan manusia itu berperilaku seperti layaknya hewan piaraan anjing. Maka yang penting doa sabul. Dan di Indonesia udah ada beberapa Ustaz. Tahu nggak maksudnya? Manusia berperilaku seperti anjing. Iya. Dia nggak ngomong, dia cuma kuk gitu ya. Melakukan makan juga nggak pakai tangan. Ini udah insane Ustaz. Namanya woke kalau ini namanya woke apa movement saya sampai geleng-geleng, ya Allah ya Tuhan, kok begini banget, manusia rendah banget gitu. Dan di sana udah normalisasikan Ustaz. Pakai rantai. Astagfirullah. Di jalan-jalan. Ustaz kalau ngelihat masih geleng-geleng. Ngeri. Pertanyaannya Ustaz kita udah concern ke situ. Pemimpin kita udah concern ke situ. Iya. Kalau misalkan pemimpin kita gimana mau concern ke sana? Korupsinya udah belum kelar-kelar. Iya. Harus benar-benar kita saling bergandeng tangan. Ini kalau misalkan nggak dilakukan dari sekarang, yang tadi saya cerita, saya belajar tentang LGBT ini dari Bu Eli Resman, dan itu 16 tahun yang lalu. Dan sekarang terang-terangan, jangan sampai hari ini didiamkan, dinormalisasikan, yang nanti misalkan 10 tahun lagi, sekitar 2036, anak kita mungkin penerusnya lebih rusak lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah ini yang menjadikan saya, ini gimana ya? Benar kata Ustaz, enggak cuma level bawah, tapi level atas juga harus memayungi. Iya. Dan kalau bisa, kalau sekarang kan lagi ada fenomena nih di daerah mana gitu, Sidoarjo atau si mana gitu, saya ngeliat masuk LGBT di sini mati gitu. Satu sisi, loh pasti dari komunitas LGBT, pelanggaran HAM nih, segala macem. Dan mereka mempunyai siasat banyak Ustaz. Pasti. Dan merasa didukung oleh media, oleh kapital, ya, dukungan dari luar. Ini kan? Gerakan transnasional. Jadi kalau Mas Gia tadi bilang kita kalau perlu tinggal di gua kayak Sabul Kahfi, makanya teman-teman kita harus banyak baca doa, ya, penghayati doa Sabul Kahfi itu apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah, anugerahkan pada kami apa? Dari sisimu rahmat. Karena kalau nggak ada rahmat, intervensi rahmat Allah, kita ini hancur. Kita nggak bisa jagain keluarga, nggak bisa jagain masyarakat, nggak bisa jagain bangsa negara. Pemimpin juga susah kita kasih tahu, ya. Itu kalau bukan rahmat Allah susah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang kedua, kita minta, ya Allah, siapkanlah pondasi, ya, dalam setiap urusan kita ini rasyada. Pondasi arahnya benar, lurus. Minta kelurusan dalam pondasi itu. Nah, menarik ini. Ya, silakan. Ayat itu nyambung di surat Al-Fatihah ayat ke-7. Apalagi. Betul. Berarti otomatis kita minta petunjuk kan? Petunjuk, ya. Petunjuknya petunjuk apa? Allah udah kasih cara petunjuknya. Ikutin para anbiya, sodikin, solihin, syuhada. Belajar dari 4 orang itu. Itu jalan yang benar. Nah, maka itu kenapa kita harus masuk ke dalam di belakang itu ilmu para 4 ini yang dikatakan di sama Allah itu adalah jalan yang lurus. Iya. Ikuti mereka. Berarti ikuti Nabi, Rasulullah. Berarti harus ada petnya yang jelas. Kalau cuma bilang, ayo jalan lurus yang mana? Kan di Al-Quran dijelasin. Di surat Al-Fatihah itu aja nambahin. Nah, termasuk di buku ini kan ada tuh tentang para nabi. Ya kan? Di bab chapter 3 nih teman-teman. Jadi ada pola para nabi. Pola-pola para nabi, bagaimana mereka berdakwah, ya.
sebagai resonansi buat kehidupan kita. Ini ada bagus nih diterangkan secara runut, secara apik ya. Saya tuh ngikutin pola Ustaz. Jadi saya pelajarin kisahnya Nabi Musa, saya pelajarin kisahnya Rasulullah, Imam Al-Ghazali. Saya pelajarin tuh, kok polanya sama ya? Polanya sama. Nah, dari polanya sama itu saya cari satu-satu. Oh, nanti kalau misalkan di buku ini kan menjelasin setiap para nabi pasti kaumnya rusak, di sekeliling itu rusak, chaos. Jadi kalau bahasanya persis nggak kondisi hari ini sama. Kita udah nggak bisa membedakan. Dan selalu ada al-mala. Betul. Yang biang keroknya. Betul. Nah, ketika chaos, apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Iya. Ya, apa yang dilakukan para nabi? Dia uzlah. Oh, ya betul. Hijrah. Qala inni muhajirin ila rabbi. Akhirnya apa? Untuk merenung apa ini? Problemnya apa? Ya. Kalau misalkan Nabi Musa dia ke Gunung Sinai, kalau Rasulullah ke Gua Hira, Ghazali dia uzlah keluar semua dari jabatannya, kekayaannya, pamornya, dia keluar. Dan dia itikaf di Masjidil Aqsa. Betul. 10 tahun Imam Al-Ghazali 10 tahun sampai akhirnya ini ada yang nggak benar nih. Nah, kita yang hijrah harus seperti itu juga ngikutin. Ikutin para nabi. Salah satunya apa? Ya keluar dari kebisingan. Coba kira-kira kalau misalkan saya lagi pelajarin Ustaz. Karena memang dulu sebelum ini yang saya tahu Ustaz, yang saya pelajarin. Sebelum Rasulullah itu mendapatkan misi kenabian di usia 40 tahun dan belum ada perintah sholat 5 waktu. Itu Rasulullah melakukan sholat juga. Tapi sholat malam. Terus saya langsung mikir, oke, sebelum ditentukan misi kenabian, Rasulullah udah melakukan itu di sepertiga malam. Saya lakukan itu Ustaz. Karena kenapa? Itu sama seperti layaknya kita uzlah. Keluar dari kebisingan, hening, dan cuma kita doang sama Allah. Nah, pertanyaannya, apakah penggiat dakwah, apakah orang-orang yang memang berhijrah ini melakukan hal yang sama? Minimal, walaupun di rumah, tapi kita bisa melakukan rutinitas sepertiga malam untuk uzlah, kholwat, spiritual. Benar, kontemplasi sama Allah gitu. Apa nih ya Allah? Saya itu punya gelisah. Dari kegelisahan itu, ya kan, dari ngelihat di sekitarnya luar biasa mempengaruhi kita, akhirnya kita gelisah, sainti, akhirnya kita uzlah, berdiam diri. Dari situ mungkin nanti Allah akan ngasih. Kalau di dalam buku saya, ketika dia uzlah, ya kan, apa yang dilakukan? Allah ngasih potensi yang untuk kita bisa bergerak. Dari situ maka itu dari potensi nanti keluar kontribusi, nanti diverifikasi lo bener nggak sesuai dengan yang lo perjuangin nggak gitu, sampai akhirnya di ujungnya adalah memberikan suatu legacy. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai hal itu sebenarnya. Nah, di sini saya ngerangkum, oh pola ini kok sama ya gitu. Saya tulis di dalam 10 pola dakwah Nabi. 10 pola dakwah Nabi. Ya, jadi chapter 3. Hayyi lana min amrina rasyada, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita kalau mau rekonstruksi capaian diri kita, naik levelnya ya harus ke situ rujukan kita. Jadi rujukan kita harus mau naik levelnya seperti para nabi, ya kan? Karena cita-cita tertinggi kita kan pengen kita berkumpul dengan para nabi dan syuhada salihin di dalam surganya Allah. Tapi tentu nggak semudah omongan dan doa saja, tapi kan harus diimplementasikan nih, diuji di dunia ini. Kita nirulah, paling tidak masuk petnya jalannya. Soal nanti kita ya gagal atau kurang-kurang dikit, ya itu dimaklumi. Karena namanya manusia kan ya. Nah, di bagian buku yang lain ini Mas Gia itu menyinggung ya di bab 5 itu tentang tazkiyatun nafas dan psikologi modern. Ya, itu disebut dengan istilah unfinished business. Ya, nah, kenapa nih menurut antum
Seorang Muslim itu nggak akan bisa jadi agen perubahan yang optimal kalau urusan masa lalu aja dengan dirinya belum selesai. Ini menarik, Ustaz. Saya melakukan beberapa observasi, nggak satu dua, banyak, udah beberapa. Dan akhirnya merujuknya adalah gini, Ustaz. Saya ngajarin orang. Dari dia nggak bisa, atas izin Allah bisa. Saya ajarin. Yeah. Tapi ketika diajarin, ada yang cepat prosesnya, ada yang lambat. Gitu ya. Saya penasaran, kenapa ini lambat banget gitu. Malah kita ngasih ritmenya juga nggak begitu berat, nggak begitu cepat. Tapi kenapa gitu? Nggak keluar gitu loh potensinya. Saya interview akhirnya. Dan ini nggak satu dua orang, Ustaz. Dan akhirnya ketika saya interview, coba bercerita apa yang menjadi masalah hambatannya. Dia cerita masa lalunya. Pernah dibully, pernah ngeliat orang tuanya berantem, merasa nggak dihargai, dan itu nggak kelar. Dan yang paling menariknya lagi, ada salah satu, dia bapaknya itu pemilik pondok. Anaknya diusir gara-gara emang kelakuannya, emang anak ini emang luar biasa lah. Saya nggak usah ceritain lah. Yeah. Tapi setidaknya dia di Jakarta 3 tahun ngegelantung aja gitu, ke satu rumah kan. Bukan gembel ya, tapi dia berkeliling lah ke teman-temannya. Ketemu sama saya. Setiap saya ngomong gini, Ustaz, dia langsung kaitin. Bang, ini di surat ini. Saya ngomong lagi, Bang, itu ada di surat ini. Pinter, tapi saya langsung lihat, orang pinter banget tuh. Setiap kita ngomong, ada kaidahnya. Entah dalil di Al-Quran, entah itu sunnah gitu ya maksudnya. Hadis gitu. Tapi ada satu yang menarik saya, akhirnya saya bertanya. Dia gagap ketika ngomong. Saya tanya, kenapa antum gagap? Enggak bang, emang kayak gini kata gitu. Saya langsung tembak. Ada masalah lo yang orang tua lo. Dia langsung tersontak diam. Kok abang tahu? Iyalah, lo pinter. Saya bilang begitu. Antum pinter, tapi gagap. Kenapa gitu kan? Pasti ada masalah ya. Akhirnya dia ceritain. Baru abang doang nih yang menanyakan langsung ke saya. Baru kenal. Akhirnya dia ceritain semua. Dia berantem sama orang tua. 3 tahun, Ustaz. Nggak ada konteks sama orang tua. Terus saya bilang, lo mau nggak biar nggak gagap lagi? Mau bang. Menurut abang gimana? Terus saya cuma bilang, minta maaf sama orang tuanya. Karena ridho di dunia orang tua. Saya bilang, kalau orang tua nggak ridho, lo mau sukses apapun nggak bakal berkah. Besoknya Ustaz, dia telepon, bang, saya udah minta maaf bang, Anda udah minta maaf bang, orang tua, nangis segala macam, sampai orang tua Anda bingung, kapan dia pulang. Gitu. Hari itu juga dibeliin tiket langsung ke Madinah. Jadi orang tuanya tuh pengen dia tuh sekolah di Madinah, dia nggak mau, karena dari banyak yang dia temukan, setiap pulang dari Madinah biasanya itu debat, berdebat. Dia merasa nggak mau merasa paling benar gitu. Jadi nggak mau dia untuk dia kuliah keluar. Tapi karena ngikutin saya bilang, dia sampai diminta maaf, bapaknya langsung beli tiket. Dia telepon lagi, bang, Anda udah di Madinah bang. Dia telepon, video call, masuk cepat banget macam gak. Qadarullah pada saat itu ada perang, kalau nggak salah perang apa ya, COVID sama perang kalau nggak salah. Akhirnya pulang Ukraina. Nah, jadi akhirnya pas pulang dia nggak ngelanjutin, tapi udah setahun di sana. Terus akhirnya dia bilang, udahlah aku ngelanjutin kuliah aja. Ya akhirnya kuliah di daerah Mampang itu apa namanya, di Pejaten. Akhirnya dia kuliah di situ, kuliah Islam di situ. Terus akhirnya ketemu sama saya lagi. Ketika saya ngomong sama saya, nggak sedikit pun namanya gagap lagi, lancar selancar-lancar. Terus dia bilang, ya bang, ketika saya udah minta maaf,
plong hati saya. Belum. Itu satu kasus. Ini ada beberapa kasus yang sama. Yang akhirnya ketika dia melewati, minimal make peace with yourself. Selesai, berdamai dengan diri, berdamai dengan luka lu, berdamai dengan apapun yang menghantui diri kita, kesalahan segala macam. Allah aja maaf penyayang kok gitu ya. Masa kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri? Nah, ketika kita masuk level situ, Ustaz, itu seperti lagi kotak Pandora, Ustaz. Ya. Jadi kotak Pandora itu, kalau kita buka, itu potensi kita, itu misi kita, Ustaz. Maka itu ketika mereka-mereka yang sudah selesai sama dirinya sendiri, dia bisa buka, dia punya kunci untuk ngebuka kotak Pandora itu. Ketika udah mau buka kotak Pandora itu, dia tahu gue mau ngapain, dia tahu dia mau berjuang apa, dia tahu potensi yang terbaiknya apa. Yang selama ini yang menghalangi, yang nggak bisa itu kotak Pandora kebuka, itu adalah karena masa lalu yang terus menempel diri kita. Terus nempel. Kebayang nggak, Ustaz? Posisi hari ini yang saya gambarkan di dalam buku Beyond Self Boundaries itu adalah kita itu seperti lagi memegang ransel dengan berat yang luar biasa, menempuh gunung. Jalan naik. Yang dimana gunung itu punya halang rintang. Ya, pas ransel ini berat kan, Ustaz? Itu ada masa lalu. Selesai dulu masa lalu. Kalau dibilang ada beberapa, ya masa lalu tuh nggak bakal bisa hilang. Iya, memang benar, tidak bisa hilang. Tapi pelan-pelan kita rilis. Kalau misalkan kita mikirnya, ya udah, dia tetap menggantung di kita, iya. Tapi berusaha untuk, ya udah, selesai aja, udah. Itu udah lewat kok. Kita masih ada yang sesuatu yang kita. Iya. Jadi istilahnya seperti istilah gini, memaafkan tapi bukan berarti melupakan. Betul. Ya udahlah, memaafkan, berdamai dengan masa lalu, tapi kita akan terus ingat supaya jadi pelajaran kan, begitu. Nggak menjadi hantu, nggak mendominasi di dalam pikiran kita gitu. Betul. Itu tetap ditaruh kecil, taruh di sudut aja udah. Iya. Yang penting kita pernah melakukan kesalahan atau kita pernah melakukan sesuatu yang mungkin lifeline-nya seperti itu, jalan hidup kita harus seperti itu. Iya. Supaya kita bisa lebih belajar lebih baik lagi. Betul. Iya kan, sampai Rasulullah aja kan melihat pembunuh pamannya, walaupun dia masuk Islam kan, tetap Nabi nggak bisa move on kan. Benar. Karena nggak bisa melupakan. Benar. Kalau memaafkan sudah, Nabi sudah maafin. Tapi kan namanya manusiawi, beliau tetap ingat. Jadi sehingga beliau itu bilang, kamu jangan ada di depan saya gitu. Walaupun tentu sebagai Muslim, kita tetap bersaudara kan, begitu ya. Luar biasa nih. Nah, ini tentang jebakan dunia nih di bab 6 ya. Bab 5. Bab 5 ya. Itu ada ya di 12F. Nah, itu jebakan. 12F ya, menjadi jebakan bagi setiap muslim. Ini jalan keluarnya kira-kira bagaimana? Kalau dibilang kita itu kan, kalau saya ilustrasi yang simpel, Ustaz. Kita itu di dalam sangkar, Ustaz. Kita di dalam sangkar yang dimana kita terjebak di dalam sangkar itu dan kita nggak bisa keluar dari situ. Sangkar ini sistem, Ustaz. 12F itu kan ada finance, ada faith, ada film, fertility control, ya kan? Kesuburan ya? Ya. Masuk ya? Jadi menghambat. Dan di situ kita bisa melihat ada apa lagi di situ ya, beberapa lah di 12F itu. Gimana cara keluarnya? Kalau misalkan ditanya gimana cara jalan keluarnya adalah ada 5 ayat, ada 5 surat. Yang satu kali yang ada punya kalimatnya begini, Ustaz. Pendengaran, penglihatan, dan qalbu. Sama wal basar wal fuad. Ya, ada di surat An-Nahl sama Al-Mu'minun ayat 78. Terus ada di surat As-Sajdah ayat 9. Ada 5 surat. Saya menarik di situ. Kenapa saya bilang menarik adalah pendengaran, penglihatan, dan qalbu. Berarti apa? Dari 12F ini, apa yang mempengaruhi pendengaran, penglihatan? Berarti apa? Makanan, food. Ya kan? Berarti apa? Cara makan kita ini nggak cuma berbicara halal, tapi thayyib.
Ya. Halal, thayyib, dan jangan melakukan langkah setan. Ya. Kan begitu kan? Betul. Harus satu runut tuh, jangan cuma halal doang. Berarti kenapa ketika kita makanan masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi darah. Dan ketika menjadi darah, otomatis ada setan di situ. Ya. Apalagi kalau kita makan tidak baca bismillah. Ya. Apalagi selain makanan, berarti pendengaran, penglihatan. Yang dimana film. Sekarang kita punya media, ada sosial media, ada YouTube dan segala macamnya. Yang itu merasuk informasi masuk ke dalam diri kita. Segala sesuatu informasi yang masuk ke dalam tubuh kita melalui panca indera, berarti itu dulu yang menjadi prioritas kita. Berarti kalau misal makanan, cari makanan yang halal. Kalau perlu lebih advance lagi yang thayyib. Ya. Kalau lebih ini lagi adalah advance-nya itu adalah punya perkarangan sendiri, menyembelih sendiri, mengkonsumsi sendiri. Ya. Itu nanti kemandirian pangan. Setiap individu bisa kayak begitu, powerful banget bisa. Ya. Dibandingin kalau kita nggak tahu dia nyembelihnya kayak gimana. Oke, itu halal, ada tulis halalnya, tapi thayyib nggak? Dari mana dia? Ya kan? Nah dari situ, apalagi film, media, hindarin itu. Karena kenapa? Itu merusak. Nah yang menariknya, kenapa ketika ada kalimat pendengaran, penglihatan, kolbu, nggak ke otak? Berarti semua apapun yang masuk ke dalam panca indera kita, itu langsung tertanam ke kolbu. Kolbu itu kan bahasanya kan artinya adalah hati, bukan liver ya, tapi jantung. Berarti masuk langsung ke jantung. Itu CPU-nya tuh. Iya kan? Nah dari situ otomatis kita harus memfilter, ya kan? Memfilter, menseleksi. Supaya kenapa? Nggak segala sesuatunya itu masuk ke dalam diri kita. Kalau nggak ada filter, kolbu kita yang jadi problem besar. Nah makanya itu kalau misalkan disambung lagi di chapter 6 tentang tazkiyatun nafs atau tentang kolbu, saya merujuknya begini Ustaz. Kenapa Rasulullah itu ketika usia 4 tahun itu didatangi malaikat dan dibelah dadanya? Ya kan? Ya. Nggak dibelah perutnya Ustaz. Ya kan? Yang dibelah apa? Iya, dada. Diambil. Dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan zam-zam, terus dikasih cahaya, lalu diletakkan kembali. Ketika sebelum Isra Mi'raj juga dibelah. Sama kan? Sama. Berarti otomatis kolbu itu yang menjadi peranan penting. Iya. Ini di buku saya dijelasin. Iya. Di buku saya kasih jelasin. Ada. Yang kita tahu, peradaban Barat itu selalu mengagungkan otak. Ya kan? Maka itu penelitian segala macam itu pasti berhubungan dengan otak. Akhirnya kita ngiblat. Otak ini yang menjadi peran bang. Itu ada teori-teori tentang otak. Ya, neuroscience, neuroplasticity, ya kan, bahwa otak itu modern. Saya pelajarin itu zamannya kuliah Ustaz. 5 tahun saya pelajarin tentang otak itu Ustaz. Dan saya menganggap bahwa otak itu adalah sentral dalam diri kita. Ketika kita belajar agama, sentral itu bukan di otak. Sentral, ini malah cuma tempat penyimpanan doang otak ini. Tapi sentral itu adalah di jantung. Ketika berbicara jantung, pertanyaannya Ustaz, apakah jantung itu bisa diperintahin oleh otak? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi jantung bisa merintahin otak. Otak nggak bisa merintahin jantung. Misalkan otak bilang, jantung berhenti, kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Tapi kalau jantung bisa merintahin otak. Kalau toh otak itu kan cuma tempat penyimpanan. Yang mengeksekusi emang ada di jantung. Maka itu tazkiyatun nafs atau tasawuf, ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs di Imam Al-Ghazali itu keren banget itu mengupasnya. Ada nggak otak itu bisa terhubung dengan jantung? Ada ketika kita tidur. Ketika kita tidur, di dalam alam bawah sadar kita itu misalkan ada suatu memori yang diaktifkan ketika kita tidur. Ketika memori itu aktif, kita gelisah tidur kita. Jantung kita berdebar. Ada sangkut pautnya dengan jantung. Akhirnya ketika jantung itu berdebar, otomatis apa? Kita bangun, berkeringat. Dan cuma itu doang, jantung itu berhubungan dengan
otak itu berhubungan dengan jantung. Selebihnya apapun tindakannya kita itu semua dari sadar, itu yang dieksekusi itu dari jantung kita. Jantung, Insya Allah. Jadi raja jantung itu ya. Benar. Yang lain anggota tubuh itu sebagai prajuritnya. Benar. Itu di dalam punya Ulumuddin seperti itu. Iya. Luar biasa. Jadi dari pembahasan tentang apa? Dari tazkiyatun nafs ya, kemudian persoalan jebakan 12F itu gimana jalan keluarnya. Ini saya kira sangat mendalam ya, buku yang ditulis oleh Mas Gia ini. Itu kalau kita bisa simpulkan apa goals yang diharapkan ya dari hasil processing untuk naik level ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.